Pernah nggak sih ngerasa kita lagi ngomongin sesuatu, tapi hati sama pikiran kita tuh, wah, entah kemana. Nah, hari ini kita bakal coba bedah sebuah ide yang menarik banget. Apa sih bedanya antara memuji cuma di bibir aja, sama memuliakan sesuatu dengan, ya benar-benar dari hati? Oke, coba deh bayangin sejenak. Pernah kan lagi duduk di rapat penting atau mungkin lagi dengerin sebuah ceramah? Badannya sih ada di situ, tapi pikirannya, wah udah kemana-mana. Mikirin kerjaan besok, mikirin nanti makan apa, atau jangan-jangan mikirin cicilan. Kayaknya kita semua pernah nih ngalamin yang kayak gini ya kan? Nah, inilah yang kita sebut pujian yang cuma di bibir. Ini tuh fenomena yang umum banget. Rasanya tuh kayak kita lagi, ya kayak lagi jalanin skrip aja. Gerakannya bener, kata-katanya pas, tapi ada yang kosong di dalam. Hati kita tuh nggak bener-bener nyambung. Dan ini gampang banget loh kejadiannya. Contohnya gini deh, kita mungkin lagi ikut nyanyi di sebuah acara. Kelihatannya khidmat banget, tapi di dalam kepala kita malah lagi nyusun daftar belanjaan buat besok pagi. Kata-katanya sih keluar, tapi fokus dan esensinya, wah udah terbang entah kemana. Nah, dari sinilah kita mulai masuk ke inti persoalannya. Ada sebuah, ya sebut saja jurang pemisah, antara apa yang kita tunjukin ke dunia luar, sama apa yang sebenarnya kita rasain di dalam hati. Dan kutipan ini benar-benar jadi pusat dari seluruh pembahasan kita. Kalimatnya tuh tajam banget kan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini langsung nunjuk ke kontradiksinya. Di luar kelihatan mulia, tapi di dalam ternyata jauh banget. Ini kritik yang keras soal, soal keaslian. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Di satu sisi, ada hal-hal yang kelihatan dari luar. Kita nyanyi, kita ngucapin kata-kata. Tapi di sisi lain, ada kenyataan di dalam hati. Pikiran kita berkelana, emosi kita datar, dan kita nggak benar-benar fokus. Nah, inilah wujud nyata dari keterputusan yang kita bahas tadi. Oke, sekarang ceritanya jadi makin dalam nih. Pembahasan kita mulai berbelok ke sebuah ide yang cukup menantang. Idenya adalah, ketulusan sejati itu diujinya bukan pas hidup lagi enak-enaknya. Justru sebaliknya. Jadi, intinya begini. Gampang banget kan kita bilang terima kasih atau bersyukur pas semuanya lagi lancar jaya? Tapi, gimana kalau kondisinya berbalik 180 derajat? Nah, justru disitulah keaslian hati kita benar-benar dipertaruhkan. Dan ini langsung bawa kita ke pertanyaan utamanya kan. Kalau memuji pas lagi seneng, itu ya katakanlah itu level standar. Terus apa dong ujian yang paling pamungkasnya? Apa ujian yang benar-benar bisa buktiin ketulusan kita? Jawabannya, lugas dan langsung ke intinya. Pujian sejati itu diuji di tengah kesulitan. Saat kita lagi ada di titik terendah, saat lagi menghadapi penderitaan, disitulah kemurnian hati kita diuji habis-habisan. Dan kita nggak memangin soal hari yang buruk biasa ya. Kesulitan yang dimaksud di sini tuh benar-benar berat. Coba bayangin, pas kita ditolak, pas kita harus menghadapi penderitaan fisik atau batin, atau bahkan pas kita difitnah dan nama baik kita dijatuhkan. Dan jujur aja deh, kalau kita lagi di posisi kayak gitu, reaksi pertama kita apa coba? Seringnya sih bukan memuji ya kan, tapi mengeluh. Kita marah, kita ngerasa nggak adil, dan kata bersyukur tuh rasanya jauh banget dari pikiran. Oke, tadi kita udah ngomongin soal ujian yang berat banget. Mungkin ada yang mikir, terus ngapain repot-repot coba memuji di tengah badai kayak gitu? Apa untungnya? Nah, sekarang kita bakal bahas jawabannya. Kita akan lihat buahnya. Disinilah letak kekuatannya. Jadi ketika kita berhasil, entah gimana caranya, melewati dorongan buat mengeluh dan justru memilih untuk tetap memuji, tindakan itu tuh jadi sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Dan ini bukan cuma soal tindakan sesaat loh, tapi ini adalah sebuah proses yang bisa mengubah diri kita dari dalam. Nah, hasilnya apa? Ada 3 transformasi besar yang bisa terjadi. Pertama, kita jadi pribadi yang lebih percaya. Lebih percaya sama proses, bahkan pas kita nggak bisa lihat jalan di depan. Kedua, kita jadi pribadi yang lebih tabah. Ditempa sama kesulitan, jadi nggak gampang goyah. Dan yang ketiga, kita jadi pribadi yang lebih rendah hati. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sekarang, yuk kita coba tarik semua benang merahnya dan kita coba refleksikan ke diri kita masing-masing. Jadi kalau dirangkum, inti dari semua ini adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk terus berusaha menyelaraskan antara hati, pikiran, dan ucapan kita. Bukan cuma pas lagi seneng-seneng aja, tapi justru, dan ini yang paling penting, saat badai kehidupan lagi kencang-kencangnya. Ini semua tentang mengejar keutuhan diri. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan.
Coba deh, diam sejenak dan pikirin, kapan terakhir kali pujian atau rasa syukur Anda itu benar-benar sebenar-benarnya datang dari hati yang paling dalam? Apakah pas lagi dapat kabar baik, atau jangan-jangan justru di momen yang tak terduga, di tengah-tengah kesulitan? Coba deh dijawab dengan jujur, karena jawabannya mungkin bisa ngasih kita pemahaman baru tentang diri kita sendiri.